Bismillah. Qala rahimahullah ta'ala at-taqlidu. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala faslun fit taqlid. At-taqlidu fil lughah wad'ul qiladah fil unuq wa yusta'malu fi tafwidil amr ila syakhsi ka'annal amru maj'ulun fi unuqihi kal qiladah. Wa minhu qawlu Laqit al-Iyadi wa qallidu amrakum lillahi darrukum rahbadh dhira'i bi amril harbi muttali'a wa huwa fil istilahil fuqaha qabulu qawlil ghair min ghairi ma'rifati dalilihi wa'lam anna qawlal ghair la yutlaqu illa ala ijtihadihi amma ma fihi nususu fala madhhaba fihi li ahadin wala qawla fihi li ahadin wa liwujubi ittibaiha 'alal jami' fa huwa ittiba'un la qawlun hatta yakuna fihi at-taqlid wal ijtihadu innama yakunu fi syai'ain ahaduhuma ma la nassa fihi aslan wasani ma fihi nususun zahiruha at-ta'arud fa yajibul ijtihadu fil jam'i bainahuma aw at-tarjih fal akhdhu bi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam aw bil ijma' la yusamma taqlidan li'anna dzalika huwa ad-dalilu nafsuhu walam yukhalif fi jawazi taqlid lil 'ami illa ba'dul qadariyah wal aslu fi taqlid qauluhu ta'ala wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim wa qauluhu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun wa ijma'us sahabah alaihi wala yastaftil 'ami illa man ghalaba ala dhannihi annahu min ahlil fatwa wa idza kana fil baladi mujtahidun falahu su'alu man syaa minhum wa la yalzamuhu muraja'atul a'lam li jawazi su'alil mafdul wa qila yalzamuhu su'alul afdal. Ini satu bahasan dalam masalah taklid. Ibnu Qudamah rahimahullah katakan faslun fit taqlid. Taklid dalam bahasa kata Syekh Asy-Syanqiti rahimahullah adalah wad'ul qiladah fil unuq, meletakkan atau memakai qiladah kalung di leher. Itu namanya taklid. Dan kata taklid ini dipakai juga pada tafwidul amr, menyerahkan perkara urusan ila syakhs, kepada seseorang. Seakan-akan perkara tersebut maj'ulan, dijadikan fi unuqih, dalam leher orang tadi, kal qiladah. Ya fulan, urusan kebersihan masjid ini tak serahkan sama kamu. Jadi seakan-akan kebersihan masjid itu dikalungkan di leher dia, seperti kalung. Ya, contohnya dalam syair itu perkataan Laqit al-Iyadi ini. Entah ini bisa amr, bisa madhi. Wa qalladu atau wa qallidu amrakum lillahi darukum rahbadh dhira'i bi amril harbi muttali'a. Dalam istilah ahli fikih, apa itu taklid? Kalau ahli fikih mengatakan taklid itu adalah qabulu qaulil ghairi min ghairi ma'rifati, dan menerima perkataan, pendapat orang yang bukan hujah ya, tanpa mengetahui dalilnya. Fulan punya pendapat begini, oh iya saya ikut. Kamu enggak mengenali dalilnya apa, semata-mata itu kaulnya fulan, dia ikut. Nah, ini namanya taklid. Kemudian beliau katakan, ketahuilah bahwasanya perkataan seseorang itu
la yutlaqu, tidak diitlakkan sebagai qaulnya dia, illa ala ijtihadi, kecuali berdasarkan apa? Ijtihadnya. Nah, ini juga penting. Tidak bisa kamu mengatakan ini qaulnya fulan. Ya, kalau kamu tidak tahu ya, masalah itu apakah masalah ijtihadiyah. Nah, mengatakan ini qaul fulan itu dalam masalah ijtihadiyah. Amma adapun ma fihi nusus, masalah yang padanya ada nas, ada dalil yang jelas. Fala madhhaba fihi li ahad wala qala fihi li ahad. Maka tidak ada di situ madhab yang diidentikan dengan orang tertentu atau qaul yang diidentikan dengan apa? Orang tertentu. Oh, nasnya apa? Jelas. Misalkan salat 5 waktu itu fardu. Kemudian ini qaul Imam Ahmad. Qaul Imam Ahmad gimana? Itu nasnya jelas, Mas. Itu qaul muslimin. Jelas. Nah, bisa kamu mengidentikan itu dengan apa? Qaul Imam fulan, qaul Syekh fulan. Nah, kalau apa? Masalahnya nasnya apa? Zahirah. Sangat jelas. Puasa Ramadan itu fardu, ini qaul Imam. Kalau orang bikin fikih dia nulis kayak gitu, mungkin yang ahli fikih. Ya, orang yang ngelihatnya kok baca kitab kok guyu, kayak baca apa aja. Soalnya yang nulis lucu gitu. Kayak kelihatan dia itu apa? Enggak punya dasar ini. Nah, jadi hati-hati ya. Kenapa enggak bisa? Karena wajib mengikuti dalil alal jami' atas semua. Kalau itu dalilnya apa? Zahirah. Bahkan apa? Ilmunya daruri itu. Jelas Muhammad adalah Rasulullah. Enggak perlu kamu mengatakan ini qaulnya Imam fulan. Itu qaul muslimin semua. Kalau enggak ada yang terima itu bukan muslim. Jelas. Sehingga itu namanya ittiba, bukan qaul, sehingga dikatakan apa? Ada taklid di situ. Paham? Ingat, itu bukan babnya taklid kalau gitu. Itu babnya iman. Paham? Ittiba. Nah. Jadi masalah taklid itu dalam masalah apa? Ijtihadiyah. Nah, kalau masalah-masalah yang jelas, yang ilmu itu ilmu daruri, ya, maka nggak ada ijtihad di situ dan nggak ada istilah taklid di situ. Nah, semua muslimin wajib mengikuti hal tersebut. Sekarang ijtihad itu adanya di mana kalau begitu? Adanya di dua kondisi. Yang pertama, mala nassa fihi aslan. Masalah yang enggak ada dalil yang sharih dalam masalah itu. Nah, di situ ada ijtihad. Berarti di situ nanti ada taklid. Di mana ada ijtihad di situ ada taklid. Yang kedua adalah ma fihi nusus, ada dalil dalam masalah itu, tapi zahirnya ta'arud. Dalil A, dalil B, dalil C gitu ya. Dalil A ini kalau diikuti ini kesimpulannya nih hukumnya halal. Dalil B ini kalau diikuti kesimpulannya hukumnya haram. Dalil C ini antara halal dan haram. Ah, disitulah apa? Ada ijtihad. Di situ nanti akan muncul taklid. Jadi di dua masalah inilah wajib apa? Ijtihad. Bagaimana ijtihadnya? Menjamak dalil yang kesannya ta'arud tadi. Kalau nggak mungkin dijamak, di situ ada tarjih. Kemudian mengambil apa yang disabdakan oleh Nabi SAW atau ijma itu tidak dinamakan taklid. Itu juga penting. Ya. Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu ittiba namanya, itu bukan taklid. Dan itu wajib, semua muslim harus begitu. Jadi kalau sudah jelas dalilnya, nggak perlu kamu mengikat diri dengan apa? Kamu mazhabnya siapa? Ya enggak, ini sudah jelas hadis dari Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin
Walalah sudah. Gak usah kamu apa? Oh, tapi Imam Fulan mengatakan ini. Ibnu Abbas rahimahullah radhiyallahu anhu paling apa? Paling marah kalau ada orang kayak gitu. Pernah orang tanya dalam masalah haji gitu. Ibnu Abbas kasih tahu Nabi SAW mengatakan begini. Kemudian orang itu mengatakan, tapi Abu Bakar Umar pendapatnya begini. Marah begini. Saya bilang dari Nabi, kok kamu bilang dari Abu Bakar dan Umar? Hampir-hampir apa? Batu-batu langit jatuh menimpa kalian. Artinya tidak boleh menghadapkan apa? Perkataan Nabi dengan perkataan orang untuk diadu gitu. Kalau sudah ada hadis Nabi mengatakan begini, sudah. Perkataan apa siapapun itu, sehebat apapun dia, nggak bisa apa melawan qaulna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ijma, itu sudah ijma. Kalau ada qaul yang kemudian kok beda, ya nggak bisa melawan ijma, nggak bisa. Itu tidak apa mengambil apa yang sudah sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ijma, itu bukan taklid, bukan. Ya. Kan itu dalil. Bagaimana mengikuti dalil dikatakan taklid? Taklid itu dalam istilah juga apa? Mengikuti perkataan orang yang bukan dalil ya, tanpa mengenal apa dalilnya, itu namanya taklid. Jadi definisinya paling penting. Kemudian juga tempat di mana ada ijtihad, di situ ada taklid. Tempat di mana tidak ada ijtihad di situ, maka enggak ada taklid. Nah, mengikut dalil itu bukan taklid. Nah, karena itu dalil. Nah, tentang bolehkah taklid bagi orang awam. Nah, beliau kasih faedah. Tidak ada yang menyelisihi tentang bolehnya taklid bagi orang awam kecuali sebagian Qadariyah, Mu'tazilah dan semisalnya. Bang. Berarti boleh orang awam. Bang. Orang awam kamu suruh apa membahas gimana? Nah, boleh. Dalilnya apa? Bolehnya taklid bagi orang awam. Ini. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Agar mereka memberikan peringatan kepada kaum mereka bila mereka kembali pada kaumnya. Jelas? Baik. Kemudian juga ayat ini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu dua dalil bisa taklid bagi orang awam. Ini yang enggak punya apa? Kemampuan untuk membahas media satu perkara. Ditambah ijma sahabat, boleh taklid bagi orang awam. Ijma sahabat. Iya. Baik. Kemudian gimana caranya taklid bagi orang awam? Wala yastaftil ani, orang awam itu jangan dia minta fatwa illa kecuali man ghalaba ala qani, kepada seorang yang kuat dugaan dia annahu min ahli fatwa. Jadi jangan kemudian orang awam itu apa? Oh, kayak berarti saya ada izin ya taklid ya. Terus tanya ke sembarang orang, jangan. Tanyalah kepada orang yang kamu duga kuat orang itu ahli fatwa. Jadi nggak sembarang. Misalkan kalau di negeri kita ada MUI, ya sudah ikuti, jelas itu yang dugaan kuatnya. Walaupun ya bagi yang ngerti mungkin masih tanda tanya, tapi bagi awam cukup. Oh ini kan majelis ulama, ya kan? Sudahlah, dugaan kuat dia ahli fatwa. Anggaplah begitu. Nah, cukup. Jadi nggak sembarang orang juga bertanya atau mencari fatwanya. Jadi, kalau dia orang yang ya agak naik sedikit levelnya, bisa baca kitab, tapi nggak punya keahlian dalam mengenal dalil misalkan, nggak punya usul qawaid, tapi bisa ya baca dulu fatwa ulama, fatwa Bin Baz misalkan, hanya ikuti aja.
Bukan. Itu kalau memang dia ami ya. Ami tadi yang buta, nggak punya dasar sama sekali dalam masalah itu. Misalkan dalam ilmu hadis, gimana ya bisa tahu hadis sahih hasan? Nggak ngerti kan? Buta. Sementara dia mau tidak mau harus beramal. Ya, ada hadis berbunyi gini, tapi dia nggak tahu ini sahih hasan atau tidak. Dengan kemampuannya sendiri nggak tahu. Maka gimana? Taklid. Siapa yang dia ikuti? Ya orang yang dia duga ini ahli dalam hadis. Misalkan kayak Syalbani. Ya baca buku Syalbani bilang begini. Info? Jadi orang kayak kita ini bisa jadi masih apa? Masuk dalam kategori apa? Ami. Masih buta dalam masalah itu ya kan. Jadi kalau disuruh ijtihad gimana? Nggak ada yang bisa diamalkan nanti. Nggak bisa. Boleh. Tidak ada yang mengatakan tidak boleh kecuali sebagian qadariyah. Terus kalau di satu negeri ahli ijtihadnya banyak, nggak cuma satu. Bagaimana si Ami ini bersikap? Tanyanya sama siapa? Falau su'alu man syaa. Tanya siapa saja. Kalau memang ahli ijtihad itu banyak. Siapa yang enggak dia mau? Wala yalzamuhu muraja'atul a'lam. Enggak harus dia murajaahnya kepada yang paling alim. Sementara yang lain ahli ijtihad juga punya kualifikasi untuk ijtihad. Tapi ilmu mereka beda-beda. Ya enggak harus cari yang paling alim itu. Karena boleh bertanya kepada yang mafdul. Nah, yang penting dia ahli, bisa untuk ijtihad. Wallahu a'lam bishawab. Ada juga yang mengatakan yalzamuhu su'alul afdal. Ya, dia harus. Ya kalau begitu apa namanya? Secara praktek ya enggak juga. Enggak semua orang misalkan di masanya Imam Malik ya, yang mereka semua tahu orang paling